Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita bisa berjumpa kembali di channel YouTube Aries Raden Opo-Opo. Mudah-mudahan kita semua selalu senantiasa dalam lindungan Allah, dan mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada perjumpaan kita kali ini saya akan membahas terkait bagaimana cara mengetahui siapa pengirim ilmu hitam, yang dalam tanda kutip ilmu sihir, santet, guna-guna, teluh, dan antek-anteknya itu. Siapa sih kira-kira yang melakukan itu? Untuk mengetahui hal tersebut, simak videonya ini sampai selesai, jangan di skip-skip. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk ke cara-cara yang harus dilakukan oleh sahabat-sahabat di rumah untuk mengetahui siapa pelakunya. Cara yang pertama yang bisa dilakukan oleh sahabat-sahabat adalah silakan sahabat-sahabat bersuci terlebih dahulu dengan cara berwudu. Kita sucikan diri kita dulu. Oke, jelas? Yang kedua, silakan sahabat-sahabat melakukan sholat hajat 2 rakaat. Ya, mau melakukan 4, 6, ataupun 12 rakaat silakan. Namun dalam hal ini cukup 2 rakaat saja. Oke? Di rakaat yang pertama, ketika kita selesai takbiratul ihram, kita membaca doa iftitah, membaca surah Al-Fatihah. Surah yang dibaca atau surat yang dibaca yaitu surat Al-Kafirun, ya, 1 kali. Bunyi bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Itu di rakaat yang pertama. Di rakaat yang kedua, setelah kita selesai membaca surat Al-Fatihah, kita membaca surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, 1 kali. Sekarang masuk ke cara yang nomor 3, yaitu siapkan sahabat-sahabat Al-Quranul Karim. Kemudian silakan dicari surat Al-Baqarah ayat 60 sampai 61. Insya Allah bunyi bacaannya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكشائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Shadaqallahu maulana al-azim. Silakan surat Al-Baqarah ayat 60 sampai 61 itu dibaca sebanyak 41 kali. Cukup jelas?
Kemudian kita masuk sekarang ke cara yang keempat. Yang perlu sahabat-sahabat siapkan adalah 3 helai sapu lidi. Apa fungsinya ini? Ya, sebelum kita berbicara fungsi, terlebih dahulu kita bacakan dahulu surat Al-Baqarah juga ayat 1 sampai 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahu maulana al-azim. Kemudian ketika kita membaca surah Al-Baqarah ayat 1 sampai ke 3 tersebut, kita tiupkan Bismillahirrahmanirrahim ketiga sapu lidi ini. Atau dari ujung ke pangkalnya mungkin bisa, pokoknya intinya kita tiupkan saja. Selesai. Kemudian silakan sahabat-sahabat tidur di pintu kamar sahabat-sahabat. Bisa di dalamnya, bisa di luar pintu juga bisa. Ketiga lidi ini kita tidurin saja. Ya sudah, selainnya seperti orang tidur. Insya Allah nanti Allah akan memberikan petunjuk kepada sahabat-sahabat siapa pelaku atau siapa pengirim sihir itu, ya, orangnya dalam hal ini. Oke, cukup jelas. Masuk ke tahapan yang terakhir yang perlu saya sampaikan kepada sahabat-sahabat yang menyaksikan video ini. Ketika kita sudah mengetahui siapa pengirim ilmu hitam atau santet, guna-guna atau teluh atau yang macam-macamnya itu kepada kita, yang perlu sahabat-sahabat lakukan adalah ikhlaskan, memaafkan. Ya, kalau dengan cara selain itu saya tidak ridho, apalagi ingin balas dendam, ingin merencanakan sesuatu untuk mencelakai orang tersebut, jangan. Dan saya haramkan itu. Ya, silakan dimaafkan. Dengan memaafkan sahabat-sahabat kita yang lain, kita memaafkan perbuatan sahabat-sahabat kita yang sudah mau merencanakan mencelakai kita, bahkan punya hajat yang tidak benar terhadap kita. Dengan cara kita maafkan, insya Allah tali-tali buhul atau energi-energi negatif yang ada, yang selama ini bersemayam di tubuh kita, oleh Allah akan dimusnahkan semua. Dan kita dengan sekejap insya Allah akan diberi kesehatan kembali. Ya, saya sekali lagi menekankan, dimaafkan saja, tidak perlu balas dendam. Dan itu tidak akan menyelesaikan problem atau masalahnya sahabat-sahabat, ya. Dimaafkan, sudah cukup begitu. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan, kurang dan lebih jika benar itu mutlak datangnya dari Allah, dan jika ada kesalahan itu mutlak juga dari saya pribadi. Aqulu qauli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.